Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Rasyidah, NIM 932108619. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep supervisi kelas. Yang pertama adalah, apa sih pengertian supervisi kelas? Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super berarti di atas, sedangkan vision berarti memandang. Secara totalitas berarti memandang dari atas. Oleh sebab itu, supervisi memiliki makna memandang serta meninjau ataupun menilik serta memperhitungkan dari atas yang dicoba atau dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan kreativitas serta kinerja bawahan. Sedangkan kelas sendiri itu merupakan suatu kelompok orang yang melaksanakan aktivitas belajar bersama sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh kelas tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi kelas merupakan sesuatu pembinaan peserta didik agar peserta didik tersebut bisa belajar dengan efisien serta efektif. Jadi dalam supervisi kelas ini lebih difokuskan kepada guru, agar guru ini mampu atau sanggup untuk menghasilkan suasana belajar yang baik dan bisa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Baiklah, berikutnya adalah apa tujuan dan manfaat supervisi kelas? Yang pertama, tujuan dan manfaat supervisi kelas adalah untuk menolong guru agar guru ini mampu memandang dengan jelas proses belajar mengajar sesuai dengan sistem atau selaku suatu sistem. Maksudnya di sini adalah guru ini bisa melihat dengan jelas bahwa proses belajar mengajar ini itu merupakan suatu sistem dan juga untuk mempraktikkan tata cara mengajar yang baik. Kemudian yang kedua adalah bisa menolong guru untuk menyusun program belajar mengajar. Jadi, supervisi kelas ini membantu atau bertujuan atau bermanfaat agar guru ini bisa menyusun program-program belajar mengajar yang baik untuk peserta didik. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu bisa menolong guru meningkatkan moral serta kenyamanan bekerja, serta bisa menolong guru menyusun hasil prestasi belajar. Maksudnya di sini adalah guru itu bisa meningkatkan moralnya dan membuat nyaman pekerjaannya itu dengan supervisi kelas ini, karena nantinya suatu proses belajar mengajar itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan supervisi kelas tersebut. Dan guru juga bisa menyusun bagaimana hasil prestasi belajar peserta didik. Kemudian yaitu bagaimana sih prosedur atau langkah-langkah dalam supervisi kelas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam supervisi kelas yaitu yang pertama adalah menemukan permasalahan yang terdapat pada suasana belajar mengajar serta berupaya mencari pemecahan yang diperkirakan efektif. Maksudnya di sini itu dengan supervisi kelas ini maka kita dapat menemukan masalah atau problem yang ada pada saat belajar mengajar. Dan juga dengan supervisi kelas ini maka kita bisa berupaya atau mengusahakan untuk mencari cara untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga itu bisa membuat efektif dalam belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu menyusun program perbaikan. Maksudnya menyusun program perbaikan ini dengan supervisi kelas, maka kita dapat mengetahui apa masalah yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, sehingga kita dapat menyusun suatu perbaikan ataupun perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu berupaya metode baru. Maksudnya berupaya metode baru ini apa? Maksudnya adalah dengan supervisi kelas ini maka lahirlah metode baru untuk membuat suasana belajar mengajar ini lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan pola revisi yang terdapat standar untuk perbaikan yang lebih luas. Maksudnya di sini apa? Dengan supervisi kelas ini maka kita dapat
melahirkan suatu pola ataupun suatu perbaikan yang dimana itu terdapat standarnya untuk memperbaiki, yang dimana itu tinjauannya atau spesifikasinya lebih luas lagi. Kemudian yaitu apa saja prinsip-prinsip supervisi kelas. Prinsip-prinsip supervisi kelas ini yang pertama adalah supervisi dijalankan pada sesuatu yang kokoh dan praktis. Maksudnya ini adalah maka supervisi ini dijalankan pada suatu hal yang memang kokoh dan kemudian yang kedua yaitu supervisi dijalankan sesuai dengan data yang diperoleh, sesuai fakta yang terjadi pada proses pembelajaran. Maksudnya ini apa? Bahwa pada saat supervisi itu dilakukan, maka data yang ada atau data yang diterima atau data yang kita peroleh itu harus benar-benar real. Jadi itu harus benar-benar asli, tidak ada manipulasi data ataupun yang lainnya, dan itu berdasarkan fakta yang ada pada saat proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu supervisi pendidikan dilakukan secara profesional dan bukan berdasarkan hubungan pribadi. Maksudnya ini tuh apa? Dalam supervisi maka seseorang itu harus secara profesional, berarti tidak ada rasa ataupun tidak ada keinginan untuk hanya karena keinginan pribadi atau hubungan pribadi dengan seseorang. Maka pada saat supervisi kelas maka harus benar-benar jujur dalam membina atau mensupervisi kelas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu supervisi itu dilaksanakan dengan menjalin hubungan yang baik antar guru dan lainnya. Jadi supervisi kelas ini bukan karena untuk mencari musuh ataupun apapun. Jadi supervisi kelas ini tuh ya bertujuan untuk menjalin hubungan baik antar guru, agar jadi suatu hal yang memang itu membuat hubungan kita itu semakin erat antar guru yang lainnya. Karena dengan supervisi kelas ini maka seorang guru mampu memberikan suatu pengajaran atau memberikan suasana proses belajar mengajar yang efektif, yang baik, yang dimana peserta didik nantinya akan mampu memahami pada saat proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mungkin saya banyak kekurangan dalam memaparkan mengenai supervisi kelas ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.